Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Agis Limbong, Kepala Desa Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Saya bernaung di Asosiasi Kepala Desa yaitu APDESI. Hari ini perbincangan yang hangat di kalangan kepala desa itu yaitu masa jabatan kepala desa 9 tahun. Nah, saya salah satu kepala desa yang tidak sepakat masa jabatan kepala desa itu 9 tahun. Nah, kenapa saya bilang saya tidak sepakat? Dengan alasan bahwa meminimalisir konflik di daerah. Sebetulnya konflik itu juga bagaimana kita di saat kita menang memimpin, bagaimana caranya meminimalisir konflik tersebut. Kan masih banyak yang namanya rekonsiliasi. Nah, turunkan egonya masing-masing. Jadi alasan konflik di pedesaan itu pasca pilkades itu saya rasa bukan alasan yang tepat gitu loh. Nah, ada hal yang lebih penting dibandingkan kita memperjuangkan jabatan kepala desa ini 9 tahun dengan masa priorisasi 2 kali gitu. Saya bingung, ini tuh usulan siapa? Bahkan di kalangan APDESI pun hampir seluruh bagian besar di kalangan asosiasi APDESI pun menolak, sebetulnya tidak sepakat dengan adanya masa jabatan 9 tahun, termasuk saya. Nah, makanya saya lebih ingin mengajak ke kawan-kawan kepala desa lebih fokus, lebih concern bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini arahnya sudah tepat, yaitu apa? Karena saat ini kita ini masih bingung bahwa desa ini berdaulat tapi tidak berdaulat. Karena apa? Karena kita masih banyak diatur oleh pemerintah pusat. Contohnya itu Perpres kemarin, Perpres 104. Jadi dengan adanya seperti itu, prioritas anggaran masih tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa. Karena kita di saat kita musyawarah desa, kita sudah menentukan prioritas anggaran ini mau dikemanakan. Setelah itu turun aturan dari pemerintah, semacam kemarin prioritas 104 yang akhirnya kita APBDes pun dirubah. Hasil musyawarah desa pun akhirnya kita rubah mengikuti aturan yang harus kita laksanakan. Nah, makanya saya lebih sepakat bahwa revisi undang-undang desa ini lebih concern terhadap desa berdaulat. Walaupun ya kita pun menghargai kawan-kawan yang lain yang memang menginginkan jabatan Kades 9 tahun. Tapi ingat loh, hampir rata-rata kepala desa tidak tahu bahwa undang-undang tersebut tuh tidak berlaku surut. Nah, artinya tidak berlaku surut ini tidak dengan otomatis kita jabatan hari ini 6 tahun ditambah 3 tahun, tidak. Kita habiskan dulu periodisasi sekarang. Nah, setelah itu baru pelaksanaan pilkada selanjutnya baru diberlakukan 9 tahun. Nah, makanya banyak kepala desa yang tidak setuju karena ketidaktahuan tentang undang-undang tersebut. Makanya saya menghimbau, sudahlah kita hentikan angan-angan jabatan kepala desa 9 tahun. Karena kita pun ingin memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang lain, yang masyarakat di desa, kawan-kawan kita di daerah yang memang ingin mencalonkan kalau kita misalkan sampai 9 tahun, kesempatan orang untuk mengabdi di desa itu agak sedikit. Nah, makanya sudahlah, jabatan kepala desa itu 6 tahun 3 periode. Nah, priorisasinya itu 3. Itu sudah, saya rasa sudah cukup bagus. 6 tahun itu saya rasa memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk membangun desanya, saya rasa sudah cukup. Nah, dirasakan bagus,
keduanya pun bisa dipilih lagi kalau misalkan bagus. Nah makanya kawan-kawan kepala desa, yuk kita bareng-bareng nih, bareng-bareng lebih concern revisi undang-undang desa itu lebih ke bahwa desa ini harus pure berdaulat. Karena jangan sampai kita bermusyawarah desa kita menentukan di awal prioritas-prioritas anggaran, usulan-usulan warga, karena adanya instruksi dari pemerintah pusat maupun kabupaten yang akhirnya kita merubah apa yang sudah kita sepakati di musyawarah desa. Itu concernnya. Makanya saya tidak begitu setuju dengan masa jabatan tersebut. Nah terus terlepas dari perangkat desa, saya rasa perangkat desa juga memang betul jangan dipolitisasi, karena mereka orang-orang memang administrasi yang memang harus kita perjuangkan juga sebagai kepala desa. Karena abdesi pun bukan hanya kepala desa, karena di situ pun ada yang namanya perangkat desa yang harus kita juga perjuangkan. Memang betul karena budaya dari dulu bahwa setiap kepala desa yang baru pasti perangkat desanya pun ingin yang baru karena tuntutan tim. Kalau kalian tanya saya bagaimana, kalau saya mah tidak, hampir semuanya perangkat desa itu masih yang lama. Karena saya berpikir dengan siapapun bekerja juga tidak masalah selagi itu tahapan-tahapannya kita laksanakan. Jadi kalau misalkan berdasarkan yang di bawah ini harus orang kita, nggak harus begitu. Perangkat desa pun tetap warga kita yang harus kita perjuangkan, dan memang mereka pun masih mempunyai hak gitu loh. Karena saat ini beda dengan dulu. Memimpin desa saat ini banyak yang memang teknologi, ilmu-ilmu yang memang tidak instan didapatkan. Banyak namanya bintek, terus pengetahuan tentang aplikasi desa, karena hampir semua berbasis digital. Nah makanya yang baru pun sebetulnya menimbulkan masalah juga. Nah makanya ke depan apa yang harus kita perbaiki? Kita juga harus perbaiki apa? Bahwa perangkat desa itu dia harus netral, dia tidak boleh ikut di dalam politik praktis. Maupun itu di kepala desa pun, pemilihan kepala desa mereka harus netral dan harus menunjukkan sikap netralitasnya, profesionalnya itu. Ya makanya juga kita juga tidak menyalahkan kepala desa pun. Makanya ini berlaku untuk semuanya, entah itu kepala desa walaupun perangkat desa. Makanya perangkat desa pun tidak boleh yang namanya kita setelah duduk di desa kita berpihak ke A ke B, tapi loyalitas kepemimpinan itu harus. Siapapun pimpinan yang sudah disahkan menjadi kepala desa, kita harus loyal terhadap pimpinan. Nah makanya kalau saya sih sepakat bahwa perangkat desa ini harus kita lindungi aturannya, karena masih banyak perangkat desa yang memang saya rasa baik, kalau diganti pun ya akhirnya akan timbul masalah baru gitu loh. Bukan menyelesaikan tapi timbul masalah baru. Solusinya bagaimana kepala desa ketika perangkat desa ini juga masa priorisasinya itu sampai usia 60 tahun misalkan, tidak ada masalah sebetulnya. Kalau sistem yang kita terapkannya bagus, dia memang tidak profesional, dia akan mengundurkan diri dengan sendirinya tanpa harus kita berhentikan. Makanya saya sepakat kita juga perangkat desa juga harus kita lindungi, karena di abdesi pun sama, perangkat desa itu sebagian daripada anggota asosiasi abdesi. Nah begitu. Nah yuk kita concern terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ada hal yang lebih penting dibandingkan kita mengusulkan yang namanya jabatan kepala desa 9 tahun. Kita bikin desa ini berdaulat dulu, baru kita berpikir yang lain. Makanya
kebutuhan primer, sekunder, dan tersier itu yang harus kita bisa tahapannya harus kita bisa laksanakan. Konsepnya begitu. Nah, makanya ke depan kita sama-sama kepala desa lebih fokus ke revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih ke desa berdaulat. Terima kasih. Ini hanya pendapat, semua orang boleh berpendapat tanpa mementahkan pendapat-pendapat orang lain. Ya mudah-mudahan pendapat saya juga bisa diterima oleh kawan-kawan kepala desa yang lain. Terima kasih. Kalau kata orang Sunda, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.